Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, setelah dideklarasikannya perkumpulan Thorekoh oleh Pak Lutfi bin Yahya dengan nama Jatma Aswaja, yang mana Jatma Aswaja ini dideklarasikan oleh Pak Lutfi bin Yahya pada hari Jumat kemarin tanggal 18 April 2025. Dan lokasinya di Kanjus Sholawat Pekalongan. Setelah beredarnya deklarasi Jatma Aswaja oleh Pak Lutfi bin Yahya, ini banyak bermunculan spekulasi-spekulasi pertanyaan yang keluar dari masyarakat. Di antaranya, selama ini Pak Lutfi bin Yahya kan sudah menjabat terlalu lama di Jam'iyah Ahli Thorekoh Muktabaroh An-Nahdiyah yang masih dalam naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahkan kurang lebih 24 tahun. Kenapa kok tidak membantu membesarkan Jatman itu sendiri di PBNU, kok malah membuat perkumpulan Thorekoh sendiri yang namanya Jatma Aswaja? Pertanyaan lagi, ada yang berspekulasi bahwa selama ini tujuan dari Pak Lutfi bin Yahya mengemban sebagai Rois Am, Jatman di PBNU itu apa? Selama 24 tahun itu apa? Apakah memang untuk membesarkan Jatman itu sendiri, atau memang ada tujuan terselubung yang tujuan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri? Ada yang berspekulasi bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini di Jatman selama mengemban Rois Am 24 tahun lebih, ini bukan untuk memajukan Jatman itu sendiri, tapi hanya mencari popularitas diri, hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan banyak lainnya. Akan tetapi, kalau kita melihat realitas yang ada, bahwa semenjak diberitahukan bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini tidak bisa lagi menjabat sebagai ketua umum atau Rois Am Jatman di PBNU, karena waktunya menjabat sudah melebihi aturan dari anggaran rumah tangga Jatman itu sendiri. Setelah ada informasi itu, Pak Lutfi bin Yahya ini bahkan rencananya akan mengadakan muktamar tandingan, muktamar Patman. Akan tetapi, rencana muktamar Patman itu sempat tertunda sampai 3 kali. Bahkan lama tidak ada kabar perkembangan kapan muktamar Patman didikan dari Pak Lutfi bin Yahya itu diadakan. Akhirnya kemarin itu muncul informasi deklarasi bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu mendirikan Jam'iyah Thorekoh sendiri yang dinamai Jatma Aswaja. Kemudian, kalau memang Pak Lutfi bin Yahya itu ingin memajukan Jatman yang ada dalam naungan PBNU, semestinya tidak membuat perkumpulan Thorekoh sendiri, akan tetapi tetap membantu Jatman di PBNU, walaupun Rois alinya sekarang bukan dia, tetapi Kiai Haji Halwani, dan mundir alinya adalah Kiai Haji Maskur Musa.
walaupun dia tidak menjabat lagi sebagai Rois Am, dulu Rois Am, sekarang Rois Ali, ya sedikit berterima kasihlah kepada Jatman PBNU. Kalau memang dari awal itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas popularitas Jatman itu sendiri, malah membuat perkumpulan Toreko sendiri yang namanya Aswaja, Jatma Aswaja. Kemudian kalau memang tujuannya itu adalah untuk perkembangan, pertumbuhan Jatman di PBNU, tidak mungkin dia, Pak Lutfi bin Yahya, semasa menjabat sebagai Rois Am Jatman, tidak mungkin membuat surat hukum sendiri, nggak mungkin. Dan tidak mungkin untuk membuat tandingan muktamar Jatman atau Patman. Ya, spekulatif yang semacam ini ya wajar muncul dari masyarakat Indonesia, khususnya yang bernotaben Nahdlatul Ulama. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, apakah memang Pak Lutfi bin Yahya ini adalah seorang ambisius? Jawabannya tentu para sahabat semuanya bisa melihat realitas dan keadaan sekarang. Akan tetapi, yang jelas, ambisius itu adalah dilarang dalam ajaran Torekoh itu sendiri. Ya, ambisius itu ya semacam ini loh. Sudah menjabat selama 24 tahun, misalkan sudah menjabat selama 24 tahun, akan tetapi ketika diganti dia ogah untuk mengurusi itu, bahkan untuk membantu mengembangkannya, bahkan mendeklarasikan perkumpulan Torekoh sendiri, itu yang namanya ambisius. Kemudian yang namanya ambisius itu juga adalah mengkaburkan, merubah sejarah pendiri Jatman itu sendiri. Ini juga ambisius. Dan ambisius ini adalah ajaran yang sangat terlarang dalam Torekot. Karena intinya Torekot itu adalah untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan rohani, yang mana dengan kebersihan jiwa, dengan kebersihan rohani itu seseorang bisa wusul kepada Allah. Itu inti ajaran dari Torekot. Karena kita tahu bahwa definisi dari Torekot itu sendiri, kalau menurut etimologi itu diambil dari bahasa Arab, dari Torekoh, jamak dari turuk atau toroik, yang artinya jalan atau metode, atau bisa berarti aliran atau madhab. Sedangkan Torekoh itu sendiri secara terminologi adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk sampai usul kepadanya. Lah, tujuan dari Torekoh adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk usul. Caranya banyak, ajarannya banyak. Intinya adalah tazkiyatun nufus. Kalau ambisius, jabatan, kehormatan, itu sudah melenceng dari ajaran Torekoh itu sendiri. Dan kalau ada orang yang bertorekoh, bahkan ada yang diakui sebagai mursyid, bahkan mursyid dunia pun, ini kalau ambisius, tidak layak sebagai pengamal Torekoh, tidak layak sebagai guru mursyid. Kalau menemui itu tinggalkan, karena inti dari Torekot adalah tazkiyatun nufus, dan ambisius ini adalah bertolak belakang dengan ajaran tazkiyatun nufus. Ya. Dan termasuk ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk wusul kepada Allah adalah kejujuran. Kejujuran, amanah,
Kalau ada orang yang diberi amanah untuk memimpin sebuah organisasi, kemudian suatu saat ya dibuatkan notaris hukum sendiri, ini bukan amanah, bukan ajaran toreko. Ya, kalau ada orang yang diberi amanah sebuah organisasi kemudian merubah sejarah berdirinya organisasi ini namanya berkhianat, namanya tidak amanah. Berkhianat dan tidak amanah itu adalah bukan ajaran toreko itu sendiri. Walaupun toh kelihatan di kirisannya, ya, tapi itu kalau mengajarkan ambisius, mengajarkan tidak amanah, mengajarkan ketidakjujuran, maka dikirnya bohong, torekohnya bohong. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya dari penjelasan saya sudah jelas sebenarnya, ya, para sahabat semuanya ini bisa menjawab sendiri-sendiri dengan tujuan apa Jatma Aswaja itu didirikan. Yang jelas, sekali lagi para sahabat semuanya, kalau melihat keterangan saya mulai awal sampai akhir, jelas itu ajaran torekoh apa berbalik atau kontras dengan ajaran torekoh itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.